Pertanyaan yang ke-63. As-su'al: Halil rizqu waz-zawaj maktubun fil lawhil mahfuz? Seseorang bertanya kepada beliau rahmatullahi alaih, apakah rezeki dan pernikahan maktubun fil lawhil mahfuz, telah tertulis, telah tercatat fil lawhil mahfuz, dalam al-lawhul mahfuz. Nah, dan ini merupakan sebuah permasalahan, sebuah bab yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, mengingat rezeki merupakan salah satu bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di antara al-asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang sempurna adalah Ar-Razzaq atau Ar-Razik, yang mana tentunya tatkala Allah Subhanahu wa taala kita yakini memiliki kemampuan untuk memberikan rezeki kepada seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Jadi pembahasan kita bukan hanya rezeki yang diberikan kepada seorang hamba saja atau seorang manusia, tapi lebih dari itu, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini. Apakah ikan-ikan yang ada di lautan, apakah burung-burung yang terbang di angkasa, bahkan sampai-sampai hewan terkecil, hewan paling kecil yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga tidak lepas dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Semua telah dijamin, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana mereka mau berusaha, mereka mau berikhtiar. Bahkan burung sekalipun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia juga berusaha untuk mengais ma'isyah, untuk mencari rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jamin rezeki mereka. Apalagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk manusia. Sehingga ulama mengatakan tidak perlu seorang hamba itu menyibukkan dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama yang menyatakan seperti ini adalah Ibnul Qayyim rahimahullah. Dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau memberikan sebuah faedah yang sangat indah, yang sangat penting terkait dengan bab ini. Beliau mengatakan yang maknanya tidak perlu seorang hamba itu menyibukkan diri dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, asal dia mau berusaha. Namun kata beliau, hendaknya dia menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia menyibukkan diri dengan berbagai perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan bagaimana nasibnya di akhirat nanti. Ini yang belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun rezeki duniawi, kata beliau, maka sungguh telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dan ajal merupakan dua hal yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan olehnya. Selama ajal itu belum tiba, maka yakinlah bahwa rezeki pasti akan terus mengalir. Beliau sampai mengatakan demikian dalam kitabnya Al-Fawaid. Selama ajal belum tiba, maka yakinlah bahwa rezeki itu akan terus mengalir. Telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, asal dengan catatan dia mau berusaha, mau melakukan ikhtiar, mau melakukan atau menempuh sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki. Tidak hanya kemudian berpangku tangan,
menghitung bintang-bintang di langit tanpa melakukan usaha sama sekali. Ini bukan tuntunan agama Islam. Kemudian beliau mempermisalkan atau memberikan contoh tentang hal ini yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki setiap manusia. Beliau mengatakan yang maknanya tidaklah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada sebuah janin dalam rahim seorang ibu. Ketika masih berupa janin, maka tidak ada daya upaya sama sekali untuk bisa melakukan ikhtiar sama sekali. Sehingga kalau kita renungkan, benar-benar rezekinya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan asupan gizi berupa darah yang bersumber dari pusat rahim seorang ibu. Allah Subhanahu wa taala perjalankan hal tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memutus kenikmatan tadi dengan dilahirkannya ke alam dunia, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menjamin dengan rezeki yang lain, yaitu asupan ASI dari seorang ibu. Sampai ketika dia terputus lagi dari rezeki tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih afdol, yang lebih utama. Berbagai makanan yang bisa dia konsumsi setelah disapih tatkala dia telah berumur kurang lebih 2 tahun, kembali Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan rezeki yang lebih afdol, yang lebih utama. Apa itu? Kemampuannya untuk mengkonsumsi berbagai makanan. Kalau selama 2 tahun tadi dia hanya mengkonsumsi ASI, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk memakan, untuk mengkonsumsi berbagai makanan. Bahkan ketika dia telah meninggal dunia, subhanallah, kata beliau rahimahullah, kembali Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki yang jauh lebih afdol, yang lebih utama. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya 8 pintu surga dalam kehidupan akhirat nanti. Dan ini tentunya berlaku bagi seorang mukmin. Terus rezeki tersebut mengalir sejak dia berada dalam kandungan seorang ibu sampai nanti di alam barzakh. Bahkan di kampung akhirat juga seperti itu. Terus demikian berlangsung. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Sehingga beliau mengatakan dari apa yang telah diuraikan tadi, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menutup satu pintu rezeki dari seorang mukmin, kata beliau, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan membukakan pintu rezeki yang lain dan lebih afdol dari sebelumnya, lebih utama dari sebelumnya. Ya, kesimpulan beliau seperti itu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menutup satu pintu rezeki dari seorang mukmin, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membukakan pintu rezeki yang lain dan lebih afdol daripada pintu rezeki sebelumnya. Untuk lebih detailnya bisa antum lihat dalam kitab Al-Fawaid. Nah, sesuai dengan judulnya, faedahnya sangat banyak yang disebutkan dalam kitab tersebut. Baik. Kita akan baca jawaban beliau rahimahullah terkait dengan pertanyaan tadi. Al-jawab, maka jawabannya, dia mengatakan kullu syai'in mundu khalaqallahul qalama ila yaumil qiyamah. Kata beliau, segala sesuatu, kullu syai' mundu khalaqallahul qalama ila yaumil qiyamah. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam,
pena. Makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam, yaitu pena. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Fa innahu maktubun fil lauhil mahfuz. Maka sesungguhnya segala sesuatu telah tertulis di lauhil mahfuz. Kata beliau rahimahullah ta'ala, segala sesuatu, kullu syai' telah tertulis, telah tercatat dalam al-lauhul mahfuz. Nah, ini sebuah konsep akidah, satu keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Seorang muslim harus yakin, seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikit pun, bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, berbagai kejadian, berbagai peristiwa, telah tertulis, telah tercatat dalam Allahul Mahfuz sampai hari kiamat nanti. Dan ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dicatat, telah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang ma'ruf. Kemudian beliau akan menyebutkan dalil-dalilnya. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa rezeki telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dalil yang pertama, dalil yang sifatnya global, dalil yang sifatnya umum, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, awwala ma khalaqal qalam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, qalalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, mengatakan kepada qalam, uktub, qala rabbi wa madza aktub. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada al-qalam, uktub, tulislah. Qala, maka qalam mengatakan, rabbi wa madza aktub. Wahai Rabbku, apa yang mesti aku tulis? Apa yang harus aku tulis? Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Fajara fitil kasa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka ditulislah pada saat itu segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Baik. Nah, kita lihat di sini disebutkan bahwa segala sesuatu telah ditulis oleh al-qalam sampai hari kiamat nanti. Fajara fi tilka as-sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Dan termasuk di antaranya rezeki yang sedang kita bahas saat ini. Segala sesuatu telah ditulis dalam Allahul Mahfuz, termasuk di antaranya rezeki yang akan diterima oleh setiap manusia. Baik, ini dalil yang sifatnya umum. Kemudian beliau juga menyebutkan sebuah dalil yang sifatnya khusus, secara spesifik menyebutkan bahwa rezeki manusia telah tertulis, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa sabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal janina fi batni ummih, bahwasanya janin yang berada pada perut ibunya, yang berada di rahim ibunya, idza madha alaihi arba'atu ashhur, jika telah berlalu atau berusia 4 bulan.
janin yang telah berusia 4 bulan. Ba'atsallahu ilaihi malakan, maka Allah pun mengutus kepadanya seorang malaikat. Yanfahu fihi ruh, yang meniupkan ruh kepadanya. Wa yaktubu rizqah wa ajalah wa amalah wa syaqiyyun am sa'idun. Malaikat tersebut menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, dan apakah dia sebagai orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Nah, syahid di sini ucapan beliau wa yaktubu rizqah. Malaikat tadi akan menulis rezeki yang kelak diperoleh selama hidup di dunia. Dalam hadis Al-Arba'in yang telah kita hafal bersama. Nah, ini dalil yang secara spesifik, secara khusus menjelaskan bahwa rezeki telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah tertulis dalam Al-Lauhul Mahfuz. Wa rizqu aidan maktubun muqaddarun bi asbabin la yazidu wa la yanqus. Baik, sekarang kita melangkah kepada pembahasan berikutnya. Telah kita sampaikan tadi sebuah konsep akidah, sebuah keyakinan yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim, yaitu bahasanya segala sesuatu yang ada di alam dunia ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya rezeki. Kita berpindah kepada permasalahan berikutnya. Beliau mengatakan, dan rezeki juga tertulis maktubun muqaddarun bi asbabin, dan ditakdirkan dengan berbagai sebab. Ini permasalahan kedua atau poin kedua yang harus kita ketahui terkait dengan pembahasan ini. Beliau mengatakan rezeki itu selain telah tertulis, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki juga ditakdirkan dengan beberapa sebab. Dalam pengertian rezeki itu bisa datang, bisa diperoleh dengan melakukan sebab, dengan melakukan ikhtiar. Ini sebagaimana telah kita singgung di awal tadi. Dan ini merupakan salah satu prinsip keseimbangan yang diajarkan oleh agama Islam dalam berbagai hal. Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk hanya bersantai-santai, berpangku tangan, tanpa melakukan ikhtiar sama sekali untuk mendapatkan rezeki. Sebagaimana konsep pemikiran orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, yang ekstrim di antara mereka meyakini bahwa seorang manusia tidak perlu berusaha dalam mencari ma'isyah. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mengherankan banyak di antara mereka yang melakukan khuruj, kemudian menelantarkan keluarganya, tidak kemudian dibekali dengan ma'isyah untuk melangsungkan hidup mereka. Tidak demikian, ditinggalkan begitu saja karena konsep pemikiran yang salah tadi. Jadi agama Islam tidak mengajarkan seperti itu. Agama Islam memerintahkan, bahkan memerintahkan, ya tidak sekedar menganjurkan, tapi memerintahkan pemeluknya untuk berusaha, untuk melakukan ikhtiar, untuk menempuh sebab-sebab datangnya rezeki duniawi. Dan juga Islam tidak kemudian mengajarkan pemeluknya untuk bersandar kepada sebab-sebab tersebut secara mutlak, dalam arti kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala, mengandalkan kemampuannya, hanya melakukan sebab-sebab dengan maksimal tanpa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Dan ini yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang ahlu dunia, yang mereka istilahnya membanting tulang, memeras keringat, lupa akhiratnya, lupa ibadahnya, semata-mata untuk mencari rezeki duniawi.
Nah, tidak ada tawakal sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam menganjurkan atau bahkan memerintahkan seorang muslim untuk berada di tengah-tengah antara keduanya. Antara sifat tafrid dan ifrat dalam permasalahan ini. Islam mengajarkan pemeluknya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diiringi dengan melakukan ikhtiar. Sandaran vertikalnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang mampu memberikan rezeki. Dialah yang mampu menentukan hasil akhirnya, keberhasilan seorang hamba. Dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razik, Al-Musabbib. Kemudian dia juga melakukan ikhtiar. Ikhtiar yang diperbolehkan secara syar'i. Ikhtiar yang tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua prinsip tawakal. Nah, yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. La yazid wa la yanqus. Yang tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kadar rezeki seorang hamba, maka tidak akan pernah meleset. Tidak akan bertambah, tidak pula akan berkurang. Faminal asbab. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa sebab yang bisa mendatangkan rezeki. Beberapa ikhtiar yang bisa diupayakan oleh seorang muslim yang ingin mendapatkan rezeki. Dia mengatakan faminal asbab, maka di antara sebab-sebab datangnya rezeki, kata beliau, an ya'malal insanu li talabi rizq. Di antaranya adalah seseorang bekerja li talabi rizq, untuk mendapatkan rezeki. Ini salah satu sebab hissi, ya, karena sebab dalam mendapatkan rezeki secara umum terbagi menjadi dua, sebab hissi dan sebab maknawi. Sebab hissi artinya sebab yang bisa diindra, sebab yang bisa dirasakan, sebab yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diupayakan dengan fisik manusia. Nah, di antara sebab yang hissi adalah seseorang bekerja untuk mencari rezeki. Dalilnya apa? Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula." Dialah yang telah menjadikan bumi untuk kalian dalula. Dalula yakni sahla. Dialah yang telah menjadikan bumi mudah untuk kalian. Mudah untuk bercocok tanam, mudah untuk berjalan di atasnya, mudah untuk membangun rumah di atasnya, dan kemanfaatan-kemanfaatan yang lainnya. Dalula yakni sahla. Famshu fi manakibiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka berjalanlah di atas penjuru-penjurunya. Manakib yakni anha. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah sebagian rezekinya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Baik, ikhwan fi din, azanillahu ayyakum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk menyebar, untuk berjalan di atas permukaan bumi. Famshu fi manakibiha. Tujuannya untuk apa? Tiada lain untuk mencari rezeki, mencari ma'isyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat berikutnya, wa kulu mir rizqih, dan makanlah sebagian rezekimu. Nah, ini dalil yang menjelaskan bahwa setiap manusia harus berusaha untuk mencari rezeki. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jikalau salat Jumat telah dilaksanakan, fantashiru fil ard,
maka menyebarlah di atas permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, ini syahidnya, dan carilah sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Carilah sebagian karunia atau rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, kita lihat senantiasa Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat mengingatkan bahwa kelak manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki, meskipun secara tersirat. Kita lihat di ayat pertama tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ilaihin nusyur. Ya, silahkan mencari rezeki, tapi ingat, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikumpulkan. Ulama mengatakan secara tersirat Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan hamba-hambanya. Hendaknya mereka mencari rezeki yang halal, yang mubah. Ingat, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur. Demikian halnya dengan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin supaya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira. Jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upayanya mencari rezeki, mencari ma'isyah. Baik. Wa minal asbab aidan, dan juga di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki adalah silaturahim min birril walidain, yaitu menjalin hubungan silaturahmi. Ini termasuk sebab yang apa? Yang maknawi. Mungkin secara ilmiah sulit untuk dibuktikan. Bagaimana mungkin menjalin tali silaturahmi bisa mendatangkan rezeki? Tapi secara syar'i terbukti hal tersebut bisa mendatangkan rezeki. Wasilatul qurubat, dan menjalin hubungan kekerabatan. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau mengatakan, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi." Kata beliau, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, kata Nabi alaihi wasallam, an yubsata lahu fi rizqihi, dilapangkan rezekinya. Wa yunsa'a lahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimah, kata Nabi alaihi wasallam, solusinya maka hendaknya dia menjalin hubungan silaturahmi. Hendaknya dia menjalin hubungan silaturahmi. Dan subhanallah, ketika diteliti ternyata memang demikian keadaannya. Seseorang yang misalnya sudah berkeluarga, kemudian dia sedang kekurangan ekonomi, dia tidak punya penghasilan yang cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Kemudian dia berkunjung kepada salah seorang sanak kerabatnya, kepada salah seorang familinya. Subhanallah, setelah kunjungan ternyata diberi apa? Diberi oleh-oleh, diberi hadiah. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar terbukti. Ya, sampai-sampai ada seorang ikhwan yang mengatakan, ketika kita sedang sulit keadaannya, ekonomi kita sedang sulit, maka biasanya kita menjalin hubungan silaturahmi. Kita berziarah ke keluarga-keluarga, ke sanak kerabat. Karena tadi, nah, sampai-sampai ada ikhwan yang mengatakan seperti itu. Karena memang mujarab, secara realita mujarab, benar-benar terbukti. Dan tentunya kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan silaturahmi. Adapun harapan-harapan tadi, maka diperbolehkan karena memang ada nasnya.
ada dalilnya, berharap dilapangkan rezekinya dengan melakukan silaturahmi ini. Boleh. Karena secara syar'i ada dalilnya. Nah, bahkan kata beliau bisa memanjangkan umur. Silaturahmi bisa memanjangkan umur. Baik. Mungkin kita cukupkan di sini. Pertanyaan yang ke-63. As-su'al: hal rizqu waz-zawaj maktubun fil lawhil mahfuz? Seseorang bertanya kepada beliau rahmatullahi alaih, apakah rezeki dan pernikahan maktubun fil lawhil mahfuz, telah tertulis, telah tercatat fil lawhil mahfuz, dalam al-lawhul mahfuz. Nah, dan ini merupakan sebuah permasalahan, sebuah bab yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Mengingat rezeki merupakan salah satu bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di antara al-asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang sempurna adalah Ar-Razzaq atau Ar-Razik. Yang mana tentunya tatkala Allah Subhanahu wa taala kita yakini memiliki kemampuan untuk memberikan rezeki kepada seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Jadi pembahasan kita bukan hanya rezeki yang diberikan kepada seorang hamba saja atau seorang manusia, tapi lebih dari itu, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini. Apakah ikan-ikan yang ada di lautan, apakah burung-burung yang terbang di angkasa, bahkan sampai-sampai hewan terkecil, hewan paling kecil yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga tidak lepas dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Semua telah dijamin, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana mereka mau berusaha, mereka mau berikhtiar. Bahkan burung sekalipun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia juga berusaha untuk mengais ma'isyah, untuk mencari rezeki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah jamin rezeki mereka. Apalagi rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk manusia.